Sudah nyaman ibunya? Oh, sudah Bu. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Sofia hari ini? Nah, alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik banget. Alhamdulillah baik ya. Ini habis mata pelajaran apa kalau boleh tahu Pak? Tiba-tiba datang ke ruangnya ibu nih. Habis pelajaran bahasa Indonesia sih Bu tadi. Oh, gimana tadi pembelajaran di kelas? Cukup menyenangkan atau cukup melelahkan nih? Alhamdulillah Bu, tadi pelajaran bahasa Indonesia sangat seru banget, jadi sangat menyenangkan sekali. Oke, jadi hari ini pembelajarannya itu sangat menyenangkan, nyaman ya Mbak ya di dalam kelas ya? Nyaman sih Bu, teman-teman juga sangat support. Iya, nah kalau boleh tahu Mbak Sofia ini sudah kelas berapa ya? 12 ya? Iya Bu. Ya pastinya kan sudah memikirkan nih setelah lulus ini mau melanjutkan kemana ya saya gitu. Mbak Sofia ini sudah apa tuh memikirkan hal-hal seperti itu belum? Nah itu Bu, saya itu sangat bingung sekali habis sekolah ini saya itu mau melanjutkan kuliah atau langsung bekerja, itu saya masih bimbang Bu. Oke baik. Nah jadi sebelumnya nih ya Mbak ya, kalau boleh tahu Mbak Sofia ini sudah pernah melakukan konseling apa belum? Jujur sih baru pertama kali ini Bu. Oh jadi belum pernah sama sekali ya? Belum. Berarti pertama kali sama ibu ini? Iya Bu. Oke, jadi ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya Mbak tentang konseling kita hari ini. Nah kita itu sepakati dulu waktunya, kira-kira 30 menit ini cukup ya Mbak ya? Cukup sih Bu. Iya, nah jadi soalnya ibu habis ini ada rapat gitu kan, pas nanti kan setengah 9, nanti jam 10 selesai ya. Oke, nah nanti kalau ada hal yang belum bisa kita bicarakan, kita bisa bicarakan di pertemuan berikutnya. Itu apakah Mbak Sofia ini setuju melakukan konseling dengan waktu 30 menit ini? Saya setuju dan sangat sukarela banget Bu. Oke, nah jadi di dalam konseling sendiri ada beberapa akses ya Mbak ya. Nah jadi ada 3 akses yang paling penting. Yang pertama itu ada akses kerahasiaan. Jadi Mbak Sofia di sini ini boleh bercerita apapun kepada ibu, menyampaikan permasalahannya kepada ibu tanpa ibu beritahukan kepada orang lain tanpa seizin Mbak Sofia. Jadi 100% di sini aman ya Mbak ya. Nah yang kedua ini ada asas kesukarelaan. Nah, jadi Mbak Sofia datang ke ruang ibu ini dengan sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Nah, apakah Mbak Sofia datang ke sini dengan sukarela atau dipaksa oleh keluarganya atau temannya atau siapa? Enggak Bu, saya datang ke sini itu dengan sukarela, kemauan saya sendiri Bu. Oke, bagus berarti Mbak kalau kemauannya Mbak Sofia sendiri. Nah, yang ketiga ini ada asas keterbukaan. Jadi ibu berharap Mbak Sofia datang ke ruang ibu ini dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Ya, jadi saya di sini ini aman ya Bu, mau terbuka. Aman sekali Mbak. Jadi peran ibu di sini ini sebagai pendengar Mbak Sofia dan mau membantu Mbak Sofia, sedangkan peran Mbak Sofia di sini sebagai konseling yang mau menceritakan permasalahannya kepada ibu. Itu ya. Iya Bu, saya mengerti dan saya sangat setuju dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya, jadi apakah Mbak Sofia ini sudah siap nih melakukan konseling dengan terbuka? Siap banget. Oke. Nah, jadi sekarang boleh diceritakan nih Mbak, hal apa yang akhir-akhir ini yang membuat Mbak Sofia itu merasa bingung atau cukup membebani pikirannya Mbak Sofia? Kok Mbak Sofia mau datang ke ruang ibu nih, boleh diceritakan? Saya itu ingin setelah sekolah ini, setelah lulus saya ingin langsung kuliah Bu. Tetapi ya begitulah terkendala ekonomi. Jadi saya itu mikir banget nanti kalau saya kuliah beban nggak ke orang tua, gimana nanti biayanya. Dan saya kan punya adik nih Bu, jadi adik saya juga masih kecil, jadi nanti gimana orang tua masih mikirin sekolah adik saya nekat mau kuliah, jadi saya masih bingung Bu antara mau milih kuliah atau bekerja. Oh, jadi di satu sisi Mbak Sofia ini kan ingin melakukan kuliah nih ya. Nah, tapi di sisi lain Mbak Sofia ini juga memikirkan keluarganya Mbak Sofia dan Mbak Sofia ini ingin membantu kedua orang tuanya gitu. Iya Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas ya bersama terkait minatnya Mbak Sofia, kemampuannya Mbak Sofia, dan keadaannya Mbak Sofia saat ini gitu ya, biar nanti lebih sesuai dengan apa yang Mbak Sofia sukai gitu ya. Saya nggak bingung lagi sih. Ya, jadi kalau boleh tahu nih ya, apa sih yang membuat Mbak Sofia, kalau Mbak Sofia ini setelah lulus sekolah mau melanjutkan kuliah? Karena saya mikir gini ya Bu, saya ini pengen punya pendidikan
pendidikan lebih tinggi Bu. Saya juga punya cita-cita ingin bekerja di tempat yang nyaman dan bagus. Dan saya itu kan kuliah nanti bukan untuk memilih pekerjaan ya Bu, tapi untuk bekal saya nanti setelah sudah dewasa, setelah lulus kuliah. Jadi kan kalau kuliah nanti kita punya pengetahuan yang lebih lagi. Oke, bagus berarti Mbak. Jadi Mbak Sofia ini mempunyai rasa semangat ya untuk melanjutkan kuliah atau mengembangkan kemampuan Mbak Sofia gitu. Iya Bu, semangat banget. Oke. Nah, lalu nih Mbak Sofia kan setelah lulus kan bekerja tadi ya. Nah, apa sih yang mempertimbangkan kuliah yang seperti itu Mbak? Kalau yang bekerja ya Bu, saya itu ingin membantu ekonomi keluarga saya gitu. Saya ingin membahagiakan orang tua saya juga ya, sedikit-sedikit lah membantu orang tua, walaupun nggak banyak tapi kan juga bisa meringankan pikiran orang tua saya gitu loh Bu. Oke, berarti Mbak Sofia ini juga memiliki rasa tanggung jawab ya kepada keluarganya Mbak Sofia itu. Iya Bu, saya itu kadang melihat orang tua saya itu bekerja itu saya merasa kasihan banget Bu. Melihat orang tua saya bekerja terus, jadi saya itu nggak bisa egois sih Bu. Untuk kemauan saya kuliah tadi, saya juga harus memikirkan latar belakangnya bagaimana, nanti resikonya bagaimana, begitu. Saya itu nggak boleh egois banget Bu, mikirnya saya begitu. Oke, nah jadi kalau boleh tahu nih ya Mbak, nah selama di sekolah nih pelajaran apa yang paling Mbak Sofia sukai atau kegiatan apa yang paling Mbak Sofia sukai nih? Saya itu sering suka yang kayak diskusi-diskusi gitu loh Bu. Kayak teman-teman itu kerjasama bareng teman, kalau ada tugas kelompok yang membutuhkan diskusi gitu itu saya suka. Oke, bagus berarti Mbak kalau begitu. Jadi Mbak Sofia ini suka berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain gitu ya? Iya Bu. Oke, nah jadi dari cerita Mbak Sofia tadi, Ibu ini melihat bahwasanya Mbak Sofia ini mempunyai keinginan nih untuk melanjutkan kuliah, untuk memperkembangkan kemampuannya Mbak Sofia. Tetapi Mbak Sofia ini juga memikirkan nih keadaan keluarganya Mbak Sofia, dan Mbak Sofia juga ingin membantu orang tuanya Mbak Sofia. Jadi begitu. Nah, jadi pilihan kedua itu memang muncul karena Mbak Sofia kan memiliki tujuan yang baik ya Mbak. Iya Bu, saya memang ingin mengejar cita-cita saya, tapi saya juga tidak mau merepotkan orang tua saya. Saya ingin lanjut kuliah tanpa membebani orang tua saya gitu Bu. Mikirnya saya begitu, agar nanti orang tua saya nggak terlalu kepikiran gitu. Oke, jadi Ibu bisa kok memahami perasaannya Mbak Sofia. Tuh. Kadang saya juga takut mengambil keputusan gitu. Iya, Ibu ini melihat kebingungannya Mbak Sofia. Mbak Sofia ini takut mau mengambil keputusan yang salah gitu. Jadi Mbak Sofia ini kan pilihannya tadi kan setelah sekolah kan mau melanjutkan kuliah atau bekerja. Jadi Mbak Sofia kan takut kalau mau memilih salah satu gitu. Jadi Mbak Sofia ini kan merasa khawatir ya nantinya kalau malah pilihannya Mbak Sofia itu malah menyesal untuk dirinya Mbak Sofia atau membebani keluarganya Mbak Sofia. Betul banget Bu, saya memikirkannya itu tuh sampai nggak fokus melakukan suatu hal itu, saya nggak fokus Bu. Iya Mbak, jadi perasaan seperti itu muncul wajar Mbak, karena seseorang kan sudah memiliki berpikir untuk masa depannya nanti. Iya Bu, soalnya kan itu keputusan yang penting ya Bu, harus dipikir matang-matang gitu. Iya Mbak, betul. Jika Mbak Sofia ini memilih keputusan yang sesuai dengan minatnya Mbak Sofia, kemampuannya Mbak Sofia, dan keadaannya Mbak Sofia saat ini, kemungkinan Mbak Sofia ini bisa menjalankan dengan lancar Mbak kalau memilih keputusan yang sesuai dengan dirinya Mbak Sofia. Jadi yang paling penting itu Mbak Sofia ini juga memiliki alasan kenapa Mbak Sofia ini memilih pilihannya Mbak Sofia gitu, dan dipikirkan secara matang-matang ya. Iya Bu, saya akan memikirkannya secara matang-matang dan mengambil keputusan itu sangat berhati-hati Bu. Iya, jadi nanti Mbak Sofia itu tidak usah terburu-buru, tetapi juga menjalankan dengan arah yang baik ya Mbak. Iya Bu, saya akan usahakan itu, saya akan tidak berburu-buru mengambil keputusan
dan saya akan sangat berhati-hati Bu. Oke, jadi sebutkan Mbak kemampuan Mbak Sofia atau kelebihan Mbak Sofia biar nantinya Mbak Sofia ini bisa membantu untuk masa depannya Mbak Sofia. Saya tuh orangnya gampang bergaul Bu, saya tuh suka bergaul dan bersama-sama banyak orang begitu. Wah, berarti bagus Mbak kalau Mbak Sofia mempunyai bakat kayak bergaul atau saling akrab dengan orang lain gitu ya Mbak ya. Nah jadi ini bisa membantu besok kalau Mbak Sofia bekerja atau kuliah Mbak. Jadi itu bagus kalau Mbak Sofia mempunyai kemampuan atau kelebihan seperti itu. Iya Bu, saya itu orangnya mudah bergaul dan saya itu juga bisa cepat akrab gitu Bu dengan lingkungan baru. Oke, jadi Mbak Sofia ini boleh ya mencoba berdiskusi dengan orang tuanya dengan baik-baik biar supaya Mbak Sofia ini pilihannya itu sama orang tuanya itu jangan disupport gitu loh Mbak. Jadi nanti bisa berdiskusi dengan orang tuanya dan Mbak Sofia ini juga bisa mencari beasiswa-beasiswa, sekarang kan banyak ya Mbak beasiswa, atau bisa bekerja sampingan gitu biar enak nantinya kalau melanjutkan kuliahnya gitu. Iya Bu, saya akan mencobanya dan alhamdulillah nih setelah konseling tadi saya dapat pencerahan lah akhirnya. Saya mulai percaya diri lagi Bu, bisa semangat belajar lagi. Bagus Mbak, nanti dicoba ya untuk diskusi dengan orang tuanya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas semua. Ibu sudah menerima saya di sini. Saya itu senang banget ada orang yang mau menerima saya gitu loh Bu. Iya, bagus Mbak. Mau bercerita, mau gitu. Oke, jadi gimana perasaannya? Sudah lega kan sekarang? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah enjoy banget. Nanti akan saya coba yang sudah Ibu katakan tadi agar ya saya bisa percaya diri, dapat merencanakan masa depan saya. Jadi nanti kita di minggu depan untuk bertemu lagi ya untuk melihat perkembangannya gimana gitu. Ya Bu, saya mau minggu depan bertemu lagi dengan Ibu. Soalnya saya dengan sesi konseling ini sangat senang banget. Iya Mbak. Terima kasih ya Bu sudah menerima saya. Saya izin kembali lagi ke kelas. Iya, sama-sama ya nak. Semangat ya. Pasti Bu.